Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angela Merici Sinaga dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Geografi, kelas A, Stambuk 2018. Di sini saya akan membuat sebuah video praktikum, sebuah peta yang akan saya mulai dari geodatabase-nya, georeferencing, digitasi, dan yang terakhir yaitu nanti layout peta. Adapun saya untuk membuat sebuah video praktikum ini yaitu untuk memenuhi tugas sekaligus untuk membantu nilai UTS saya, atau hasilnya nanti akan menjadi nilai UTS saya pada mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Tentunya teman-teman sekalian ataupun yang menonton video ini sebagai anak geografi pastinya sudah mengetahui apa itu SIG atau mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Baiklah, langsung saja teman-teman. Yang pertama, saya sudah membuka tadi ArcGIS-nya. Yang saya gunakan ArcGIS-nya yaitu ArcGIS 10,8. Ini udah langsung terbuka, bisa kita lihat. Pada praktikum yang pertama kita akan membuat geodatabase atau membangun sebuah geodatabase, di mana yang digunakan data-data di sini nanti akan berupa seperti data nama kabupaten, kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, dan arahan penggunaan tanah, dan juga nama kabupaten. Di mana data-data tersebut itu digunakan untuk membuat feature datasetnya dan feature kelasnya yang akan digunakan pada peta yang saya gunakannya itu nanti peta Provinsi Gorontalo. Langsung saja langkah kerjaan yang pertama yaitu kita pada ini layar kita buka yang pertama yaitu katalognya. Mungkin sebagian nanti teman-teman sekalian apabila membuka ArcGIS ini, katalognya ini tidak muncul di sebelah kanan ini, seperti misalnya saya scan dia, seperti ini. Mungkin sebagian nanti tidak muncul, dan pasti orang yang pertama membuka ini akan kebingungan pertama seperti itu. Jadi yang kita di bawah ini langsung saja kita klik untuk memunculkan katalognya, karena yang akan kita gunakan untuk membangun database-nya itu dari sini. Langsung saja kita buka ini program ArcKatalognya. Langsung saja di sini kita klik kanan, kita pilih new, kita buat folder yang baru. Baru kita ketik praktikum SIG basis data. Praktikum SIG basis data. Langsung saja kita enter. Di bagian praktikum SIG basis data kita klik kanan lagi, kita pilih new, baru kita pilih personal geodatabase. Kita langsung saja kita klik. Setelah muncul seperti ini, langsung saja kita buat klik kanan, kita ubah dulu dia rename. Kita buat tadi peta yang akan saya gunakan nanti yaitu Provinsi Gorontalo. Langsung saja saya ketik Gorontalo, langsung saja enter, maka dia akan seperti ini. Baiklah, setelah muncul ini pada personal geodatabase Gorontalo ini, kemudian kita akan membuat feature datasetnya. Caranya langsung saja kita klik new, feature dataset.
Langsung saja yang pertama yang akan kita buat yaitu IG dasar. Langsung saja kita ketik teman-teman IG dasar. Baru kita pilih next. Kita pilih WGS 1984 zone 49S. Kita pilih, baru kita next kan. Pada vertical coordinate sistemnya kita double klik. Kita pilih ellipsoidal base-nya. Kemudian kita pilih bagian world-nya. Setelah itu kita pilih yang WGS 1984. Setelah itu kita pilih next seperti ini. Kita finish. Baiklah, kita bisa lihat di sini sudah muncul IG dasarnya. Untuk membuat IG tematiknya sama seperti yang pertama tadi, IG dasarnya kita pilih new, future datasetnya kita ketik IG tematik. Next. Kemudian kita pilih ini. Kita next kan. Seperti tadi ya teman-teman, sama. Ellipsoidal base. Kita pilih word. Kita ambil yang WGS 1984. Next. Finish. Baik. Setelah itu untuk memudahkan kita nantinya melakukan penyimpanan data, maka kita perlu melakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data. Langkahnya langsung kita pilih geoprocessing environments, kita pilih yang workspace-nya, kita klik OK. Baik. Selanjutnya pada feature dataset IG dasarnya di sini dan IG tematiknya, nanti kita akan membuat masing-masing feature class-nya. Yang pertama yaitu kita lakukan pada feature class untuk IG dasar, dimana ini terdiri dari nanti yang pertama IG dasar peta ADM, peta dasar ADM administrasi, peta ibu kota, peta jalan dan jaringan sungai. Langsung saja caranya, kita klik kanan, kita pilih new, kita klik ini new feature class. Langsung saja. Setelah ini yang pertama kita ketik yaitu peta dasar. Peta underscore dasar ADM. Baik. Untuk aliasnya kita ketik peta administrasi. Peta administrasi. Setelah itu untuk ininya bahas belajar bahas, kemudian kita next. Untuk file name-nya kita buat di sini, kita ketik kabupaten. Untuk ininya kita pilih teks, baru kita finish. Baiklah, tadi sebelum ini kita buat di sini belum ada satuannya, di sini masih tidak diketahui. Setelah kita buat ini, dia sudah diketahui, sudah ada meternya. Untuk selanjutnya seperti tadi, kita tambahkan lagi untuk feature class-nya. Yang berikutnya yaitu peta ibu kota. Peta underscore ibu kota AD. Untuk aliasnya kita isi nama kabupaten. Untuk tipenya
kita pilih point futures, kita pilih next. Oh, ada yang salah, ada kesalahan seperti ini, salah, berarti tadi di sini kita buat spasi. Kita ulang, peta underscore ibu kota ADM. Kita gak usah pakai spasi. Ini tadi point futures, kemudian kita next. Baik, tidak error lagi. Untuk file name-nya kita ketik kabupaten. Untuk ininya kita buat teks. Kemudian kita finishkan. Baik, maka di sini akan muncul peta ibu kota dan peta dasar. Kemudian kita membuat yang bagian keempatnya itu seperti tadi juga. Untuk name-nya kita buat peta jalan. Maaf, peta aliasnya kita tulis jalan, kita ketik jalan. Untuk tipenya kita buat line futures, kemudian next. Kemudian untuk file name-nya kita ketik kelas jalan panjang jalan, kelas jalan panjang jalan. Untuk ini kita pilih seperti tadi juga teks, kemudian kita finish. Baiklah, kita bisa lihat di sini sudah tertera untuk kelas, untuk peta jalannya. Kemudian yang untuk terakhir untuk feature class pada IG dasarnya kita buat new feature class. Kita ketik untuk jaringan sungainya, peta jaringan sungai. Untuk aliasnya kita tulis jaringan sungai. Untuk ini kita pilih yang line futures. Kemudian kita next kan. Untuk file name-nya kita buat nama sungai. Untuk ininya kita tetap tipenya yaitu teks. Kemudian kita finish. Oke, baik. Kemudian pada future dataset IG tematiknya kita melakukan pembuatan future class sama seperti pada poin yang IG dasarnya tadi. Sini kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih future class-nya. Yang kita isi yang pertama yaitu peta hujan. Name-nya peta hujan. Untuk aliasnya kita klik peta intensitas hujan. Kemudian untuk ini polygon future sudah, kita next. Untuk ini kita file name-nya terdapat 3. Yang pertama kelas hujan, ini teks sudah.
berikutnya intensitas hujan. Teks juga. Dan bagian ketiganya itu klasifikasi hujan. Bagian klasifikasi hujannya yang kita pilih yaitu yang ini short integer. Integer beda dari yang pertama tadi. Mohon maaf teman-teman, untuk klasifikasi hujannya tetap teks ya teman-teman, teks. Dan ini ada 4 tadi, saya salah, ada 4. Yang terakhir yaitu skor hujan. Untuk skor hujannya baru yang tadi ya teman-teman, ini untuk short integer. Setelah seperti ini kita dapat finish. Baik, di sini sudah tertera peta hujannya. Berikutnya kita akan membuat peta kemiringan lerengnya. Kita seperti tadi, new future class. Kita di sini peta kemiringan lereng. Untuk aliasnya kemiringan lereng. Untuk tipenya polygon juga, polygon features. Kemudian next. Untuk file name-nya ada 4 juga, ada 3. Yang pertama yaitu kemiringan lereng. Kemiringan lereng. Untuk data tipenya teks. Kemudian klasifikasi lereng. Untuk data tipenya teks. Dan berikutnya yang terakhirnya itu skor lereng. Kita pilih untuk skor lerengnya, kita pilih short integer. Untuk skornya bagian skornya kita selalu memilih short integer teman-teman. Baru kita finish. Baik, sudah muncul peta kemiringan lerengnya. Yang bagian ketiganya kita buat seperti tadi. Kita buat peta tanah. Untuk aliasnya kita dapat mengisi peta tanah juga. Untuk ininya polygon, kita next. Untuk ini kita dapat mengisinya. Yang pertama jenis tanah. Yang pertama yaitu bukan jenis tanah, tapi peta tanah. Untuk data tipenya teks. Yang berikutnya yaitu jenis tanah. Kita pilih teks juga. Yang berikutnya yaitu keterangan tanahnya. Kita teks. Dan yang terakhir yaitu skor tanah. Untuk skor tanah, datanya short integer.
baru kemudian kita finish. Baik, di sini sudah muncul, di sini sudah kita bisa lihat untuk IG tematik, IG dasarnya sudah terdapat. Yang untuk IG dasarnya terdapat 4 data, dan untuk IG tematiknya terdapat 3. Baiklah teman-teman, selanjutnya untuk melengkapi file name pada tiap future class yang kita sudah buat tadi, perlu kita melakukan pengisian atribut. Pengisian atribut ini kita dapat melakukannya dengan cara klik kanan personal geodatabase di sini Gorontalo. Baru kita pilih properties. Kita tunggu, harap kita sabar untuk menunggu. Setelah ini kita dapat memilih yang bagian domainnya ya teman-teman. Di sini sudah langsung kita lihat. Pada domain ini kita akan mengisi beberapa domain name-nya. Yang pertama yaitu kemiringan lereng. Yang untuk berikutnya klasifikasi lereng. Kemudian intensitas hujan. Kemudian klasifikasi hujan. Kemudian jenis tanah. Keterangan tanah. Berikutnya arahan. Dan nama kabupaten. Yang pertama yang kita isi itu yaitu bagian kemiringan lerengnya. Pada kemiringan lerengnya yang pertama kita buat yaitu ini, kita buat teks agar kita dapat mengisi kode dan deskripsi yang di bawah. Setelah itu untuk yang pertama tadi untuk kemiringan lerengnya kita buat ada 5 kode. Pertama, 2, 3, 4, 5. Untuk description-nya, baik, selanjutnya untuk description-nya kita dapat mengisi yang pertama 1 di sini 1,0 persen sampai 8, persen. Berikutnya 8,01% sampai 15,00%. Ketiga yaitu 15,01% sampai 25,00%. Berikutnya 25,01% sampai 40. Dan untuk yang terakhir yaitu 40,01%.
sampai bukan sampai ya teman-teman, atau lebih. Baik. Yang berikutnya yang kita isi yaitu klasifikasi lereng. Kita ubah dulu nih, teks sudah. Untuk klasifikasi lerengnya ada 5 kode juga. Yang pertama yaitu datar, kedua landai, yang ketiga agak curam, curam, sangat curam. Baik. Untuk intensitas hujannya ini kita pilih dulu teks. Kodenya ada 4. Ini untuk descriptionnya yang pertama itu kurang dari 1750 mm per hari. Untuk yang kedua yaitu 2000 mm per hari. Yang ketiganya itu 2150 mm per hari. Dan yang terakhir itu lebih dari 2250 meter per hari. Berikutnya itu klasifikasi hujannya. Untuk kodenya, untuk domain propertiesnya kita ubah dulu jadi teks. Kemudian kodenya ada, untuk klasifikasi hujan ada 4. Untuk descriptionnya yang pertama sangat rendah, kemudian rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Untuk jenis tanahnya kita buat ini dulu jadi teks, ada 7. Descriptionnya itu ada regosol, kambisol, aluvial, gleisol, latosol, grumosol, dan mediterranean. Yang untuk
keterangan tanahnya kita ubah dulu jadi teks. Kodenya ada 7 juga. Itu description-nya. Yang pertama itu sangat peka. Agak peka. Tidak peka. Kurang peka. Yang bagian nomor 4-nya tidak peka juga, salah ya teman-teman, tidak peka. Yang bagian kelimanya kurang peka. Peka. Agak peka. Kemudian yang untuk arahannya ada 4. Maaf, ini salah. Ini tadi kita buat. Baik, salah. Di bawahnya tadi arahan. Nah, terhapus teman-teman. Yang ini tadi nama kabupaten. Baik, untuk keterangan tanah tadi sudah. Untuk arahan kita buat dulu teks. Untuk arahannya ada 4. Yang pertama itu kawasan lindung. Yang kedua itu kawasan penyangga. Yang kedua kawasan budidaya tanaman tahunan. Terakhir kawasan budidaya tanaman semusim dan permukiman. Dan untuk nama kabupatennya, baik, selanjutnya untuk nama kabupatennya, karena di sini ada 6 kabupaten untuk Provinsi Gorontalo, kita ubah dulu jadi teks 1. Yang pertama itu Kabupaten Boalemo. Berikutnya Kabupaten Bone Bolango. Yang ketiga Kabupaten Gorontalo. Yang keempat Kabupaten Gorontalo Utara. Dan yang terakhir itu Kota Gorontalo.
Baiklah teman-teman, setelah kita sudah selesai untuk semuanya, kemudian kita isi untuk description-nya. Yang bagian pertama itu sudah langsung di sini, sudah langsung arahan, intensitas sudah langsung terisi semua sampai nama kabupaten sudah. Baik. Kemudian kita apply, kemudian kita oke-kan. Baiklah, setelah semuanya tadi terisi, bagian arahan sini sudah langsung sesuai abjad. Ini sudah saya ketik tadi menunjukkan arahan penggunaan tanah. Untuk intensitas hujannya menunjukkan intensitas tingkat hujan. Langsung saja. Berikutnya, untuk jenis tanahnya menunjukkan sebaran tanah. Untuk bagian kemiringan lerengnya menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Salah teman-teman, menunjukkan tingkat kemiringan lereng. Untuk keterangan tanahnya menunjukkan kepekaan tanah terhadap erosi. Untuk klasifikasi hujan menunjukkan klasifikasi hujan. Untuk klasifikasi lerengnya menunjukkan klasifikasi lereng. Dan yang terakhir, nama kabupaten itu yaitu untuk menunjukkan kabupaten, untuk menunjukkan ibu kota kabupaten. Kota kabupaten. Baiklah, setelah semuanya kita isi, kita tinggal apply, terus kita oke. Baiklah, sudah sampai seperti itu. Baiklah, kemudian setelah domain tadi kita buat, maka langkah selanjutnya yaitu untuk menghubungkan domain dengan feature class yang telah kita buat sebelumnya. Pada IG dasarnya yang kita pilih feature class yang diberikan nama peta administrasi, batas administrasi, kita pilih properties. Setelah ini kita pilih, kemudian files, kemudian ini kita oke-kan. Yang kemudian untuk ibu kotanya, dan yang ini hanya untuk batas administrasi dan ibu kota. Properties kabupaten ini udah kita oke-kan. Yang kemudian untuk tematiknya hampir sama juga. Untuk kita pilih yang kemiringan lerengnya,
properties, kita pilih kemiringan lereng, kita oke kan. Oke teman-teman, baiklah untuk geodatabase-nya sekian. Udah dapat kita lihat dari sini Gorontalo-nya. Untuk melihat data yang kita isi dapat kita lihat di sini. Ini seperti ini. Untuk arahannya kita bisa lihat ini. Untuk intensitas hujannya sudah tertera juga, jenis tanah ada 5, kemiringan lerengnya juga, keterangan tanahnya, klasifikasi hujan, klasifikasi lereng, dan nama kabupaten. Sekian untuk praktikum yang bagian pertamanya, yaitu membangun geodatabase-nya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan ataupun kelambatan dalam mengerjakannya, saya mohon maaf karena saya belum terlalu paham, tapi ini yang saya ketahui dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Setelah itu nanti untuk praktikum yang untuk melanjutnya, yaitu bagian georeferencingnya, saya akan buat di tab yang baru. Tapi untuk itu kita jangan lupa untuk menyimpan hasil dari geodatabase ini. Kita simpan dulu. Saya biasanya menyimpan di lokal datad-nya. Kita buat di sini saja, langsung kita buat geodatabase untuk praktikum yang pertama. Praktikum 1 geodatabase. Kemudian kita save. Baiklah, ini sudah dapat kita lihat sudah tersimpan. Selanjutnya nanti saya akan kembali lagi untuk membuat yang georeferencingnya. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa.